Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan. Dari pemeriksaan KPK pada tersangka yang telah ditahan, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur diduga menerima fee sebesar 5% dari sejumlah proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan, jadi salah satu tersangka yang ditetapkan KPK bersama 6 tersangka lain. 2 diantaranya adalah pihak swasta yang diduga memberikan suap. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari Minggu lalu. Dalam konferensi pers yang dilakukan Selasa kemarin, KPK juga membeberkan barang bukti suap senilai 13 miliar rupiah. Uang yang disita penyidik berupa pecahan Rp100.000 yang dikemas dalam kardus. Dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Selain menangkap tersangka, penyidik KPK juga menggeledah kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Penyidik membawa 1 koper berwarna hitam yang diduga berisi dokumen terkait kasus korupsi. Sementara, keberadaan Syahbirin Nur masih belum diketahui. KPK tengah mencari Syahbirin Nur sebelum nantinya memanggil Syahbirin untuk diperiksa sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana upaya hukum yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Bene, saat ini keberadaan Syahbirin Nur belum diketahui di mana. Lalu apa upaya yang dilakukan KPK untuk mencari dan juga menangkap Syahbirin, mengingat statusnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Bella dan juga saudara, memang terkait hal tersebut ini kita ketahui bahwasannya KPK sendiri telah menahan begitu atau menetapkan 7 orang tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi di lingkungan PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait hal tersebut memang ada 7 tersangka, diantaranya Syahbirin Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan dan juga Ahmad Solhan Kadis PUPR Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad, Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, dan juga Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Sementara 2 orang tersangka lainnya ini merupakan pihak swasta begitu. Hingga saat ini memang KPK sendiri masih mencari keberadaan dari Syahbirin Nur sendiri, dan nantinya KPK berencana untuk memanggil Syahbirin Nur pemanggilan pertama. Kemudian nantinya jika Syahbirin Nur mangkir dari panggilan pertama ini, nantinya Syahbirin Nur ini akan dinaikkan statusnya menjadi DPO. Begitu, Bella. Bene, Syahbirin diduga menerima suap dan juga gratifikasi dari pembangunan proyek di Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana skema aliran dana tersebut bisa diterima Syahbirin dari pihak swasta? Ya, Bella, memang terkait hal tersebut kemarin dari OTT pada hari Minggu kemarin, KPK sendiri sudah menyita sejumlah uang 12 miliar dan juga 500 US dollar. Dan memang terkait hal tersebut ini terkait dengan pengadaan 3 proyek di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama terkait dengan pembangunan lapangan sepak bola di kawasan integrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang dengan total biaya ini mencapai 23 miliar. Kemudian pembangunan samsat terpadu yang diperkirakan nilai totalnya ini sejumlah 22 miliar. Dan yang terakhir ini terkait dengan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi yang berkisar 9 miliar. Dari ketiga proyek tersebut, memang ini dari keterangan saksi merupakan rekayasa, dan
nantinya memang direncanakan bahwasannya Sabirin sendiri akan menerima fee sebesar 5% dari total proyek yang telah berjalan tersebut. Ini artinya kalau kita hitung memang sudah 50 miliar dari 3 proyek tersebut dan Sabirin akan menerima dana sejumlah 1 miliar rupiah. Namun hingga sampai saat ini Sabirin sendiri masih belum ditemukan keberadaannya dan KPK masih mencari keberadaan Sabirin. Begitu, Bella. Baik, terima kasih laporan Anda Benediktus Aditya langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali.